Semua orang itu sering ngomong kayak begini. Aku berdoa kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku kenal Tuhan. Banyak orang ngomong seperti itu. Yesus berjalan di atas air tidak hanya sebagai tanda kuasanya. Tetapi Yesus bahkan melakukannya di tengah-tengah badai. Yang merupakan simbol kekuatan yang tidak terkendali. Ini menegaskan bahwa tidak ada yang di luar kendali Yesus. Bahkan kekuatan alam yang paling ganas pun harus tunduk kepada Yesus. Saudara, badai apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Mungkin saudara mengalami badai-badai dalam keuangan, badai keluarga, badai masalah perusahaan dan yang lain sebagainya. Saudara tahu duit bisa hilang kapan saja, kesehatan bisa hilang kapan saja, hubungan bisa hancur, hidup bisa kacau balau. Apapun keadaan saudara, saudara harus mengingatkan hati saudara, berkhotbah pada hati saudara, mengingatkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia berdaulat. Yang setuju katakan amin. Dia berdaulat di situasi apapun. Di suatu situasi dia mungkin membuat badai tenang. Namun di situasi yang lain dia bisa saja tidak membuat badainya tenang. Dia bisa dengan santai berjalan di atas air dan dia melewati semua badai itu. Namun dia tetap berdaulat. Dan dia tidak hanya berdaulat mutlak atas segala macam badai. Tetapi badai sakit penyakit pun dia berdaulat. Badai keuangan, badai kehancuran, bahkan badai kematian pun dia kalahkan. Saat kita diminta untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan bukan narsis. Namun begini saudara, karena kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena di luar Tuhan, yang ada bukan kepuasan, yang ada kebinasaan. Di luar kemuliaan Tuhan, yang ada bukan lagi kebahagiaan, yang ada adalah kekosongan dan kehampaan. Itulah sebabnya merupakan tindakan yang sangat penuh kasih waktu kita disuruh hidup untuk kemuliaan Tuhan, karena kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Begini, apakah kita hidup bagi Dia, hidup di dalam Dia, dan hidup bagi kemuliaannya? Dia memiliki otoritas tertinggi ketika ia datang dalam hidup saudara. Apakah dia menjadi pusat hidup saudara? Dialah yang paling utama. Apakah kita mengutamakan dia? Dialah sang cinta kasih itu sendiri. Apakah kita mencintai dia? Apakah kita obey him, mematuhi dia, mentaati dia? Dialah non-negotiable kita. Saudara, banyak orang berpikir kita itu bisa pilih-pilih apa yang kita pilih tentang Tuhan. Tapi coba kita lihat. Yesus mengampuni dosa. Kok bisa Yesus mengampuni dosa? Karena dia adalah otoritas yang memberikan pengampunan. Itulah sebabnya kita harus memberikan semua otoritas kita kepada Yesus. Karena hanya di dalam Yesuslah otoritas yang tertinggi. Jika Yesus adalah seperti yang dia katakan, maka dia harus jadi pusat kehidupan kita. Nggak bisa dia hanya ada di pinggiran hidup kita saja, aksesoris. Kita butuh dia baru dikeluarkan dari lemari. Nggak bisa saudara. Kenapa? Karena kalau begitu dia hanya aksesoris. Hal alami yang sering manusia lakukan adalah kita datang kepada Tuhan kalau pas ada kebutuhan. Oh, kita butuh Tuhan. Jadi Anda cari Tuhan. Seakan-akan Tuhan hilang. No, Tuhan gak pernah hilang. Kamu aja yang gak pernah sadar akan keberadaannya. Kita mulai belajar Alkitab. Kita mulai datang dengerin khotbah. Kita cari jawaban. Kita cari kebenaran. Kalau udah lega, kalau udah dapet, kita sering lupa, kita taruh Tuhan lagi di lemari. Kita taruh Tuhan lagi di pinggiran. Kita perlu bertobat. Kalau benar Yesus adalah Tuhan, maka tidak ada pilihan lain. Dia harus menjadi Tuhan kita, menjadi pusat kehidupan kita. Bahwa ada bagian di dalam hidup kita yang mendambakan kemuliaan Tuhan. Karena kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Namun karena dosa kita ingin jadi Tuhan, mencari kemuliaan diri sendiri. Makanya kita kehilangan kemuliaan itu. Nah, Yunus adalah bayangan Yesus. Seperti Yunus tenggelam, Yesus juga tenggelam. Ada satu badai di mana Yesus tenggelam. Ada satu badai di mana ombak dan gelombang melampaui Yesus, menelan Yesus. Yesus tidak berjalan di atas air. Yesus tidak berjalan melintasinya. Bahkan sebelum dia menghadapi badai itu, dia harus berdoa berkeringat darah di taman Getsemani. Kalau bisa Tuhan, cawan ini berlalu. Namun bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi.
Di mana badai itu? Badai yang Yesus hadapi ada di salib. Badai murka Allah, badai keadilan yang sempurna, badai hukuman atas dosa. Itulah yang menenggelamkan Yesus. Yesus dilemparkan di tempat yang dalam, di pusat lautan maut dan kegelapan. Dia kena gelora murka Allah, dan gelombang murka Allah itu menelan Yesus. Tetapi ini bukan karena apa? Ketidaktaatannya, bukan. Tetapi karena dosa kita. Dosa saudara dan saya. Yesus menjalani badai di atas segala badai. Untuk menjadi pengganti kita. Demi menyelamatkan kita. Sebabnya dia bukan hanya Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang kudus. Namun Yesus adalah Tuhan kita. Tapi saya sepertinya nggak kemana-mana. Hidup saya, keluarga saya, pekerjaan saya, pernikahan saya. Hidup saya kok kayaknya nggak kemana-mana. Benar saudara. Tanpa Tuhan, kita hidup di dalam kefanaan dan kesia-siaan. Halo? Sudah pernah merasakan hal ini? Sepertinya saudara mendayung, saudara bersusah payah, kerja keras, mendayung, bergumul. Tapi kok nggak ada hasil. Anda tunggu, Anda kerja susah payah, tapi seakan-akan nggak ada hasilnya. Yang ada hanya capek. Sering kita hidup bagi diri sendiri, bagi diri kita sendiri. Fokus dengan kekuatan kita sendiri. Kita hidup dalam kefanaan dan kesia-siaan. Tetapi waktu Yesus melihat, dia menghampiri mereka. Hari ini Yesus melihat saudara, dia menghampiri saudara. Dan ia berkata, aku ini jangan takut. Badai-badai yang harus kita lalui adalah badai-badai biasa yang tidak akan mampu merebut saudara dari tangan Bapa. Kita aman di dalam Yesus. Kita aman bersama Yesus. Dia berjalan melewati semua badai yang harus kita hadapi dan lewati. Hingga kita tidak perlu lagi hidup bagi dunia yang fana dan sia-sia. Namun kita bisa hidup bersama Dia, di dalam Dia, bagi kemuliaannya.